Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat rekan-rekan semua ya, semoga apa yang menjadi cita-cita kalian dan harapan kalian di tahun 2023 ini bisa jadi kenyataan. Dan tentunya yang tak kalah penting adalah doa yang paling terbaik buat teman-teman semua. Semoga kalian diberi umur panjang teman-teman ya. Itu yang paling penting, kita diberi umur panjang, apalagi rezeki kita dibuka selebar-lebarnya, itu semakin mantap jiwa ya. Amin. Semoga itu semua bisa terjadi ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency, dimana untuk Bitcoin sendiri dari level 27.600 saat ini dia berada di level 28 ribuan teman-teman, berarti ada sedikit kenaikan untuk Bitcoin ya. Nah, semoga saja teman-teman ya, semoga saja, karena ini tanggal 4 Mei nanti teman-teman, ini yang menjadi arah tujuan penentu daripada kripto ya. Akankah dia naik atau akan terkoreksi kembali gitu teman-teman. Kita lihat nanti volatilitasnya ketika The Fed ngumumin perihal suku bunganya. Oke. Jadi di sini keadaan market memang didominasi dengan warna yang hijau, ada yang merah ya, termasuk untuk Shiba sendiri teman-teman naik turunnya ya di level 99 sampai di area 97 untuk harga terendahnya ya. Tidak menutup kemungkinan Shiba juga bisa jebol di kepala 89 sampai 88 teman-teman ya. Jadi kita siap-siap saja, perkuat mental kita juga gitu. Oke. Jadi di sini ada sedikit informasi teman-teman, dan di sini ya nanti akan ada statement positif, ada statement negatifnya juga. Jadi biar balance, biar matching ya, biar tidak timbul pro kontra perihal koin Bitget price. Dan kalau kita lihat untuk harga price-nya sendiri teman-teman, dia sudah jebol ya di area 35, dia sudah ngejebol di area 35 dan saat ini dia berada di area 3416 ya. Minus 4,97%. Oke. Jadi di sini memang timbul pro kontra juga ya. Jadi untuk posisi DCI teman-teman, kalian bisa ambil momentum di kepala bentar ya, di kepala 32 sampai di area 25 ya. Posisi-posisi itu bisa digunakan buat kita DCI teman-teman ya, ketika kalian masih yakin dengan bearish loh ya. Dan di sini ada juga beberapa dari rekan-rekan yang bertanya, "Bang, sebenarnya kamu masih pegang bearish nggak ya?" Jujur saja teman-teman, saya masih bullish di bearish, saya masih pegang bearish, dan next target saya adalah di area Rp1 up. Meskipun memang kalau kita lihat ya, sebenarnya bearish ini bagus teman-teman, sebenarnya Bitget bearish ini bagus. Cuman di sini memang ada kesalahan atau keblunderan tersendiri dari developernya. Ini pure murni kesalahan daripada developernya sendiri. Mengapa harganya bisa cenderung koreksi seperti ini ya? Cuman kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, untuk long term sampai saat ini saya masih yakin gitu ya, saya masih yakin beras ini bisa ke Rp1 up. Oke, saya masih hold sampai benar-benar harga sampai Rp1 up teman-teman. Karena apa? Karena di sini meskipun developernya blunder, tapi dia tetap kerja nih untuk ngembalikin harganya biar lebih up lagi. Nah, blundernya di mana ya? Jadi kalau menurut opini saya pribadi, blundernya adalah developernya ini sebenarnya bagus, cuman dia terlalu ambisius. Ambisiusnya apa? Dia ngeluarin banyak proyek, cuman sampai saat ini belum ada satupun yang menonjol. Itu yang menjadi bahan food juga ya teman-teman. Yang kedua, statement ini yang paling krusial kesalahan daripada developernya, yaitu perihal pembakaran bulanan yang kemarin-kemarin terjadi, di mana dia bilang ya kan, statementnya, saya masih ingat itu statementnya, di mana kalau kalian ngejual berarti kalian keluar dari permainan ya. Semakin harganya turun maka akan semakin banyak pembelian kembali yang akan dibakar. Nah, itu statement yang menurut saya pribadi paling krusial. Kenapa? Karena setelah harganya turun ya, statementnya berbeda lagi. Itulah yang membuat foodnya semakin gila-gilaan untuk price ya. Cuman ya gimana lagi teman-teman ya, kalau saya pribadi masih bertahan. Kenapa saya masih bertahan? Gini ya, melihat kinerja daripada tim Bryce, kita lihat di proyek venture-nya teman-teman, Bitget Venture hybridnya ya, kita lihat di situ. Oke. Jadi di sini menurut saya pribadi, developer ini menurut saya dia kekurangan dana.
kekurangan dana. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Cuman di sini teman-teman, di sini juga ada momentum-momentum positifnya untuk jangka panjangnya. Masih ada potensi lah dia untuk mengalami glow up ke atas lagi, untuk mengalami kenaikan yang lebih tinggi lagi dibandingkan ATH-nya yang dulu. Mungkin bisa nyentuh ke new all time high-nya. Tapi di sini memang butuh proses yang cukup panjang. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah bermimpi di Brace ini bisa cuan maksimal dalam kurun waktu jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang ya, menurut opini saya pribadi, potensi Brace untuk naik kembali masih terbuka lebar teman-teman ya. Nah, di mana informasinya dari Bitget Venture sendiri ya teman-teman, kami sangat senang mengumumkan bahwa kami telah melakukan investasi strategis sebesar 3,5 juta US dollar dalam Parex Market teman-teman. Nah, jadi di sini ada investasi kembali nih, yang kemarin totalnya 3,5 juta juga. Saat ini totalnya saat ini berinvestasi 3,5 juta juga teman-teman. Berarti total investasi yang sudah dilakukan oleh tim Brace ini sekitar 7 juta US dollar. Jadi dana yang tersisa itu sekitar 3 juta US dollar yang masih berada di dalam Bitget Venture ya teman-teman ya. Nah, Bitget Venture ini kenapa dikeluarkan oleh tim Brace teman-teman? Ini adalah salah satu strategi developernya untuk menggait dana, yang seperti saya bilang di awal tadi. Kalau menurut opini saya pribadi, dev ini kekurangan dana untuk ngembangin proyeknya ya. Maka dari itu developernya ngeluarin lah Bitget Venture ini teman-teman. Bitget Venture ini tujuannya apa? Untuk menarik investor besar agar masuk ke dalam Bitget. Mereka mau menginvestasikan dana mereka ke dalam Bitget Venture, di mana di dalam Bitget Venture ini nanti ketika mendapatkan dana investasi yang besar, maka dari tim Brace sendiri akan memutar dana tersebut teman-teman, akan diinvestasikan terhadap proyek-proyek kripto yang memiliki potensial cukup besar ya untuk jangka pendek atau jangka panjang gitu ya. Semisal gini, kalian berinvestasi di Bitget Venture sebesar 5 juta dolar, 5 juta US dollar ya teman-teman. Nah, dari hasil keuntungan 5 juta US dollar ini, semisal kalian mendapatkan dari Bitget Venture ini yang mendapatkan 1 juta US dollar keuntungan, maka dari itu keuntungan akan dibagi dua, yang dimana 50% akan masuk ke dompetnya para investornya, 50% akan masuk ke tim Brace, dimana dana tersebutlah yang akan digunakan untuk ngembangin proyek-proyeknya. Maka dari itu terciptalah Bitget Venture untuk menarik investor masuk ke dalam Brace ini ya. Intinya seperti mencari sokongan dana lah, kurang lebih seperti itu kalau menurut opini saya pribadi loh ya. Tapi kalau opini saya salah ya mohon dikoreksi dan mohon dibenarkan teman-teman ya. Kalau kenapa saya memiliki opini seperti ini, karena kita melihat proyek yang sudah terjadi di dalam Brace sampai saat ini belum ada satupun yang menonjol ya. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, itu ya salah satunya untuk ngembangin hal tersebut kan dana butuh banyak ya, dana butuh banyak. Sedangkan proyek yang digarap Brace ini cukup banyak juga gitu, maka dana tersebarlah karena kurangnya fokus terhadap satu proyek. Nah, jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya Brace ini bagus kalau dia mau berfokus dulu terhadap proyek-proyek step by stepnya. Semisal nih ya, Brace fokus ke exchangernya ya, dia fokus ke dalam platform exchange-nya itu ya, dikembangin lah sampai benar-benar bisa dilepas gitu, ibarat kata dikembangin sampai benar-benar banyak pengguna, tampilan semakin bagus ya kan, banyak aset-aset yang listing, itu akan menjadi salah satu return daripada tim Brace, keuntungan tersendiri. Nah, setelah semuanya terjalan lebih bagus, di situ bisa dilepas, maksudnya dilepas ya sudah mampu berjalan gitu, baru pindah ke proyek lainnya. Seharusnya seperti itu. Cuman di sini keinginan daripada developer Brace adalah semua proyek bisa dikerjakan secara singkat gitu, hingga akhirnya apa ya, mereka kekurangan dana dan akhirnya membuatlah Bitget Venture ini untuk seperti galang dana, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ini dulu sedikit Bitget Brace, semoga sedikit membantu. Salam cuan.